Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftiawati Nuriatun Nikmah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D dengan NPM 212151518. Di sini saya akan memaparkan mengenai Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan surat istimewa yang terdapat dalam Al-Quran. Kata Al-Kahfi sendiri dalam Al-Quran memiliki arti sebagai penghuni gua. Surat Al-Kahfi masuk dalam golongan surat Makkiyah yang terdiri dari 110 ayat dan merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran atau disebut juga sebagai surat Ashabul Kahfi. 4 kisah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, terdapat kisah pemuda Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah pemilik kebun. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir. Dan yang keempat, kisah Zulkarnain. Kisah pertama yang terkandung dalam surat Al-Kahfi yaitu menceritakan tentang 7 pemuda beriman yang tinggal di kalangan orang-orang kafir. Mereka memutuskan meninggalkan kota tersebut lantaran terancam keimanannya oleh orang-orang kafir. Mereka pergi demi mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dengan cara ditidurkan dalam gua selama 309 tahun. Saat mereka terbangun, mereka merasa baru tertidur 1 atau setengah hari saja. Seorang dari mereka pun menuju ke kota dan menemukan hal luar biasa. Di sana ia menjumpai semua orang di kota sudah menjadi muslim. Kisah tersebut tertuang pada ayat 18 sampai dengan 20 dalam surat Al-Kahfi. Kisah kedua adalah tentang pemilik 2 kebun dan sahabatnya. Dikisahkan bahwa pemilik 2 kebun itu diberikan keberlimpahan harta, sedangkan sahabatnya hidup dalam kemiskinan. Namun meski miskin, dia mendapat nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan temannya yang punya 2 kebun itu memiliki banyak harta dan pengikut. Lalu dia bersikap sombong dengan mengejek sahabatnya yang miskin itu karena tidak punya harta yang lebih banyak dan pengikut. Si miskin berusaha mengingatkannya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akhirnya si kaya itu tenggelam di kebun miliknya. Kisah ini terdapat pada ayat 32 sampai 44 surat Al-Kahfi. Kisah ketiga surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 mengisahkan tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dari kisah mereka kita dapat mengetahui Nabi Musa yang ingin haus akan ilmu pengetahuan dan rela menanggung kesulitan untuk meraih itu. Musa adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tetap punya ketertarikan untuk mempelajari sains yang ada di dalam realita kehidupan nyata. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri ilmu yang digunakan oleh orang soleh. Kisah keempat adalah tentang Zulkarnain, sebagaimana dalam ayat 83 sampai 98. Kisah ini menggambarkan puncak dari upaya perdamaian dan perubahan. Di tangan Zulkarnain, perubahan dan perdamaian dapat terjadi di muka bumi sekalipun. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebijaksanaan
kekuatan dan pengetahuan. Zulkarnain berkeliling dunia bersama pasukannya mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dilimpahkan kebijaksanaan di muka bumi, Zulkarnain tidak sombong dan tetap memerintah secara adil dan bijaksana. Penaklukan yang dia lakukan hanya demi bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain dan kelompok yang ditemuinya. Semua orang diperlakukan dengan adil. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis ini dari hadis riwayat Ahmad. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhirul ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahzuju min afwahihim in yaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asyafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaina su'idan juzuza. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Idza awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.